Mantap banget. Kenapa sih dinamakan sampel pendekar? Apa ada filosofi makna terkait nama sampel pendekar ini? Jadi kita jalan nggak terus. usah dipikirkan karena kebetulan saya punya karyawan ada 4 orang, jadi semua pendekar gitu. Halo Sobat Genbi dimanapun kalian berada, kenalin aku Genbi Velia Sandra, berjumpa lagi dengan kami di podcast Guna UMKM Genbi Undiksa ngobrol about UMKM. Adapun tema pada podcast kali ini yakni Giat Wirausahaan Muda untuk Menyokong Perekonomian Indonesia. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya di sini ditemani oleh Kak Arif selaku wirausahaan muda. Halo Kak Arif, selamat datang di podcast Guna UMKM Genbi Undiksa. Halo. Oke, langsung saja ya. Untuk Arif, boleh nggak perkenalan terlebih dahulu dan bisnis apa sih yang sedang kakak jalankan? Oke, selamat siang semua sahabat GNB. Jadi saya Arif. Ya, jadi ini agak tegang ini ya. Iya. Kita buat santai aja dulu, ya. santai dulu. Nah, buat santai aja. Saya kebetulan hari ini masih belajar sebuah bisnis gitu. Jadi yaitu di bidang kuliner, yaitu sempol ayam pendekar. Oh iya, mantap gitu. banget. Nah, jadi ini kita masih belajar, jadi supaya bisa berkembang kita masih kerjasama dengan beberapa orang lah atau beberapa toko yang bisa membangun bisnis UMKM ini. Iya, mantap banget. Kenapa sih dinamakan sampel pendekar? Apa ada filosofi makna terkait nama sampel pendekar ini, Kak? Oke, pertama gini, saya pertama punya 2 nama, Merdeka sama Pendekar gitu. Ya, kalau merdeka dia semangat, kalau pendekar tambah semangat lagi. Oh iya. Ya. Nah, kebetulan saya punya karyawan ada 4 orang, jadi semua pendekar gitu. Pendekar apa itu, Kak? Pendekar silat. Oh iya, mantap banget sih. Jadi dia selain pintar bersilat ya, bukan bersilat lidah gitu. Jadi ini sangat bagi saya semangat waktu itu. Jadi pendekar ini mempunyai filosofi orang yang tangguh gitu. Oh iya, jadi tangguh di segala medan bagi saya gitu. Sehingga setiap kami dalam kondisi apapun itu ada masalah apa itu kita selesaikan dengan kebersamaan. Iya. Gitu. Sejak kapan Kak Arif memulai usaha sampel ini? Kalau kita berpikir usia itu baru sebenarnya. Baru berangkat. Tapi udah 4 karyawan? Sudah 8 karyawan. Ya, 8 karyawan. Yeah. Ya, jadi 5 Oktober, jadi kebetulan waktu itu saya ulang tahun. Jadi ulang tahun, jadi saya berpikir saya mau ngapain ya gitu. Jadi ya hari-hari saya cuma gini-gini aja nih gitu. Iya. Jadi saya berpikir supaya ada manfaatnya bagi orang lain gitu. Iya, membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian karyawan saya enggak ada orang, jadi semua mahasiswa. Oh, semua mahasiswa. Semua mahasiswa saya aja. Jadi saya berpikir mahasiswa ini harus mempunyai jiwa wirausaha, semangat gitu ya. Jadi dan mereka kan kebanyakan dia pulang habis kuliah, pulang ngerjain tugas, main game, tiduran, rebahan. Nah, gitu kan. Nah, biasa. Jadi sehingga saya berpikir waktu pagi hari gitu. Tanggal 5 subuh itu, dini hari. Jadi saya mau buat apa ya gitu. Sebenarnya waktu itu saya mempunyai dana itu harus finishing rumah sebenarnya. Oh. Iya, finishing rumah tapi saya tinggalkan dulu demi mencoba bisnis ini. Hal baru. Nah, ya. Terjun ke dunia bisnis gitu. Ya. Sebelumnya belum pernah terjun? Saya sebelum bisnis ini saya beberapa bisnis seperti desain. Oh, desain baju. Desain baju, terus desain spanduk. Gitu. Suka kan? Nah, sehingga dan saya berpikir jualan ini kayaknya asik deh gitu. Saya kuliner berpikir, gitu ya, masuk ke kuliner. Nah, tapi saya masuk kemana gitu? Oh. Segala ini jualan es nggak cocok. Kemudian kejualan kayak seafood nggak cocok gitu. Nah, belum rezekinya di situ. Iya, belum situ ya. Jadi sehingga ayo kita buat sempol ayam gitu. Jadi beda sama sekali. Nah, dia ada cerita. Iya. Jadi ada cerita dulu. Waktu kita baru buka itu ada orang hamil itu bisa dapat menghabiskan 30 tusuk sempol.
Sampel. Saya sendiri suka sih Kak sampel. Iya, 30 tusuk gitu. Jadi saya berpikirnya Orang suka nih gitu. nggak apa ya. Jadi kita nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Oh, Ya, berarti itu keuntungannya Iya, bagi iya. kami gitu. Karena setiap ada kekurangan kita perbaiki. Oh iya. Nah, gitu jadi simpelnya aja. Nah, sehingga kita tarik lagi filosofi tentang pendekar ini bahwa semua menjadi orang yang tangguh. Kita membuka event, sekali buka stand di event itu sampai jam 2 pagi. Berapa stok yang Kakak gini? Yang sekali kita event itu kita 2.000. 2.000 tusuk 2.000 sampel. Iya, 2.000. Itu habis dalam Habis. satu kali event. Habis. Mantap banget sih Kak. Ya, kemarin waktu terakhir di Krishna oleh-oleh itu, Iya. kebetulan kita kerjasama dengan Haji Krishna, itu hampir penghasilannya sekitar yang lebih dah dari target kita gitu. Banyak banget. Enggak banget sih gitu, tapi kita berapapun hasilnya Hasilnya. gitu, kita tetap bersyukur. Kadang kita satu jualan tuh nggak dapat untung loh. Ya, jadi pernah kita jualan, kita targetnya 1 juta gitu per hari, cuma dapat 150.000. Itu pernah juga. Pernah. Itu. Tapi Kakak tetap aja terus gitu ya. Iya kayak terus, jadi kita jalani nggak terus. usah dipikirkan karena sesuatu yang dipikirkan itu maka akan berat. Iya, Tapi semakin kalau sesuatu dipikir kita jalani terus setelah enjoy iya gitu. ringan gitu ya. Iya gitu. Nah, Jadi- jadi Sempol Pendekar ini bagi saya adalah suatu tantangan yang hebat bagi saya. Ya. Mantap banget sih Kak. Lalu berarti nggak ada alasan Kakak menjalankan usaha ini, cuma buat cari hal yang baru gitu aja. Alasannya Karena saya ingin itu nih mengajak mahasiswa. gitu ya. Iya, jadi dia kalau mahasiswa itu kan kalau kita bekali dengan jiwa wirausaha itu dia ada bekal setelah wisuda. Iya, kayak Gitu. Istilahnya Iya. saya sudah merasakannya gitu. iya. Jadi Aku udah pengalaman nih iya, jualan. bukan pengalaman, saya udah merasakan. Beda loh. Oh iya. Berpengalaman karena kalau sudah berpengalaman itu dia sudah mengalami semuanya. Gitu. Oh iya. Tapi kalau saya sudah menjalani kan Merasakan. merasakan, nah kita berbagi itu gitu. Jadi setidaknya hal yang jelek itu jangan sampai dia mendapatkan lah gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Oh ini karyawan kan Kakak udah punya 8 karyawan ya. Lanjut, gimana sih Kakak memasarkan produk ini? Apa dari Instagram? Apa ada di e-commerce? Kayak gitu-gitu. Iya. Gimana? Jadi pertama ini tantangan bagi saya di pemasaran. Iya. Ya karena baru buka itu kita dapat pertama menaik. Insight-nya naik Ya, gitu. omsetnya naik. Ketika kita sudah pindah ke tempat yang baru gitu, Ya, pendapatannya cuma 20.000 satu hari. 20.000, 40.000. Itu cabang atau Baru baru lokasi banget yang baru, gitu, ya. 40.000 gitu. Jadi saya baru harus berpikir 2 kali lipat terkait itu. Nah, sehingga saya melaksanakan rapat bincang-bincang lah dengan karyawan semua. Jadi kita harus memasarkan lewat Instagram pertama. Tapi jangan lepas dari Instagram. Pemasaran yang paling hebat adalah ketika pembeli itu merasakan yang kepuasan saat makan lutu yang luar biasa. Iya. Jadi ketika sudah dia enak nih gitu, dia akan bercerita ke orang lain gitu. Nah, Jadi dari mulut ke mulut gitu iya, ya. gitu. Nggak boleh mulut ke mulut, nggak boleh. Oh ya. Bercerita. Sorry. Oke. Nah, sehingga saya bilang setiap apapun pembeli katakan, baik itu masukan, Iya, saran, kritikan. itu diterima. Karena itu yang membuat Kita kita gini ya, lebih baik lebih baik lagi. lagi gitu. Nah, sehingga saya membuat bumbu Racikan sendiri. saus itu Oh, sendiri. sampai 3 kali loh. Revisi gitu. Revisi, ya. Kayak, Sampai menemukan rasa yang pas iya, gitu. sampai ujian skripsi. Oh, mantap banget. Ya, oke. Nah, kemudian saya ketemu dengan salah satu YouTubers dari Buleleng juga. Dia bercerita tentang makanan juga gitu. Dia memberikan masukan yang luar biasa bagi saya. Sehingga itu sebagai acuan saya gitu. Semangat lagi gitu. Sehingga dengan kita buat packaging yang bagus lagi ini lebih naik lagi.
Nah, makanya Maksudnya? pemasaran yang paling hebat itu adalah cerita orang. Cerita orang Ya, gitu kalau ya. Instagram kan kita lihat cuman oh ini sudah menikmati, Iya. dia sudah buka gitu. Itu sebenarnya Instagram. Tapi kalau followersnya banyak kan. Ya kalau orang kan gini ya, ih di sana lu sampel enak, Ya, di depan gitu. sini lu Iya. sampel enak gitu ya. Betul. Nah, pertama kita dibilang kayak ngikut orang nih gitu. Sebenarnya kita emang berdiri sendiri. Jadi franchise dulu. Oh, ini franchise nih gitu. Nah, tapi saya bercerita bahwa ini memang murni dari kita sendiri. Nah, gitu ceritanya. Lalu kendala-kendala selain memasarkan tadi ada nggak sih Kak? Kendala-kendala lain kayak gitu Ya. terkait? Kalau kendala kan karena kita karyawannya mahasiswa ya. Iya. Jadi kebanyakan kita tidak mau mengganggu kuliahnya. Kendala waktu berarti ya. Waktu ya. Jadi kalau misalkan ada si A kuliah digantikan sama B. Oh, Ya, jadi seperti kita itu. tuh bukanya jam 2 sampai jam 10 malam. Jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Jadi hari Minggu kita kosongkan. Oh, hari Minggu kita dikosongkan. Ya, karena ini untuk liburan. Oh iya. Nah, untuk liburan. Jadi yang paling berat itu adalah ketika jadwal event sama kuliah. Ternyata Kemudian ada bentrok. buka di kedai lagi gitu. Iya. 3 ini susah. Ya, jadi Ngaturnya ya. ngatur. Jadi waktu ini yang sebenarnya susah. Nah, sehingga apa namanya? Kalau kita cari orang lain lagi gitu susah lagi. Susah Nah, ya. sehingga kita oper-oper. Jadi kalau misalkan di event A harusnya 3 orang jadi 2 orang. Oh. Kadang-kadang ada 1 orang gitu, gitu. Nah, jadi ya kebanyakan di Kendala waktu. Ya, sebenarnya ada permasalahan di setiap event itu kita tidak kadang-kadang miskomunikasi. Oh, miskomunikasi. Ya, jadi kita sudah bawa rombong nih gitu. Ya, ke tempat A. ternyata? Ternyata zong gitu. Yang Zong? katanya ramai tapi sepi gitu. Oh, kayak gitu. Ya, kita pernah gitu. Nah, tapi dapat diselesaikan. ya gitu. Jadi mungkin bukan sekarang, tapi besok gitu. Iya. Lanjut ya Kak ya. Hmm. Sekarang gini, suka duka selama duka. menjalankan usaha ini. Kalau Sukanya dulu deh. Sukanya ya. Kalau sukanya itu saya lebih sering keluar rumah. Jadinya. Iya, betul. Dan yang sukanya lagi itu saya punya banyak teman. Oh iya. Ya, jadi saya berpikirnya bisnis ini bukan tentang saya sendiri, tapi kita membuat kebersamaan di antara beberapa teman saya Iya, gitu. iya. Nah, contoh deh, kalau misalkan saya tidak punya bisnis ini, saya nggak kenal Adil. Oh iya, bener Iya, banget. betul. Gak bakal diundang di sini Iya, gitu ya. Jadi ini keuntungan bagi saya gitu. Jadi saya berbicara di sini tuh bukan saya mengguru ya, tapi Iya. kita jenis kayak Sharing-sharing lah lah. gitu. Nah, sehingga besok kalau misalkan ada yang mau buat wirausaha, ayo gitu. Kalau wirausaha itu tidak ada kata ragu-ragu loh. Harus berani. Harus berani. Iya, benar. Kalau ragu-ragu lebih jangan. Kalau Gitu. lurus-lurus gitu Iya, ya. betul. Dan bagi saya suka berbisnis itu ketika saya sudah yang paling besar itu pengaruhnya adalah waktu saya S2 manajemen. S1 apa Kak? Olahraga saya. Olahraga? Iya, Terus manajemen? manajemen. Oh. Ya, jadi digabungkan adalah manajemen olahraga. Oh iya. Mengatur Iya. waktu olahraga Iya, gitu. gitu. Itu saya berpikirnya. Makanya waktu S1 kan saya ditanya, S2-nya nyari olahraga ya gitu. Enggak mau saya. Saya mau nyari manajemen gitu. Manajemen gitu. Kenapa nggak dari awal manajemen Kak? Aduh ini jadi beda topik jadi ini tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa sih, kita berbagi kan. Iya. Nah, bukan saya disalahnya gitu. Tapi saya salah mengklik dulu sebenarnya. Olahraga gitu. Menyesalnya 4 tahun loh itu Kak. Tidak ada Enggak. perasaan menyesal gitu. Tapi gara-gara Salah saya klik. masuk olahraga. Oh seru ternyata gitu. Oh iya seru. Saya dulu atlet gitu. Wah atlet apa? Atlet lari saya. Oh, Itu kenyataan. Allah ya. Aku udah Nah, tapi serius serius, guys. saya atlet lari dulu. Iya, gitu. Atlet lari. Iya, gitu. Terus sekarang udah vakum. Saya mau kuliah di UT nggak jadi. Kenapa? Semester 2 saya selesai. Di UT sempet. Iya pun. Oh, sempat. Ambil manajemen juga, administrasi publik. Bukannya kalau di UT lebih gini Kak ya? Eh, Lebih santai gitu kan bisa buat kerja kayak gitu. I love Undiksa. Oh mantap banget. Bisa. Gitu. Jadi tapi enggak. Saya berpikirnya bahwa kalau ilmu manajemen itu lebih
Iya. ke diri sendiri sih. Jadi Dapat diterapkan gitu iya, ya. jadi di ilmu manajemen kan dapat ada kepemimpinan, kemudian ada wirausaha gitu. Jadi saya mengambil SDM gitu. Oh, SDM. Oke, kita lanjut nih. Oke, lanjut ya. Dukanya dulu. Dukanya. Nah, saya jadi gini. Saking Oke. asiknya ngobrol. Iya. Dukanya itu kalau bagi saya adalah saya pernah mengalami sempol saya satu freezer itu rusak. Berapa tusuk? Sekitar 2.500. Rusak karena freezernya rusak. Iya. Baru saya beli freezer, saya taruh sempol. Besoknya saya cek hancur semua. Udah beku baru gitu buka. apa? Belum sama sekali. Basi gitu. Masih. Itu karena apa, Kak? Sekarang kita saya buat 2.500. Iya. Ini untuk dipakai stok untuk besok pagi gitu. Oh ya, berarti gini stoknya ya. Per harian gitu ya. Ya, karena eventnya besok pagi kan. Oh gitu. iya iya. Hancur lebur gitu. Pikiran saya saya marah-marah sama karyawan segalanya. Akhirnya oke, tenang gitu. Ini adalah ujian gitu kan. Ya, akhirnya saya berpikir dengan sempol yang saya dua freezer, yang lagi satu itu sekitar 400 gitu. Jadi ya kita Ada habiskan 400 tusuk ya. gitu. Saya kejar target di sore hari besoknya itu harus ada 2.000 sekian. Berarti buat mulai kemarinnya itu. Malamnya saya harus buat. Setelah tahu sampelnya itu rusak. Iya, jadi kita karena sebelumnya itu kita sudah mempunyai planning, kita harus punya stok 2.500. Ternyata rusak. Itu malamnya langsung buat Iya. untuk keesokan harinya di event itu. Iya itu. Tapi itu gini, lancar aja atau pas buat ternyata nggak nyampe 2.000 sekian. Lancar aja sih. Lancar aja? Iya, saya serahkan kepada Tuhan. Oh, mantap Bang. Iya, serius. Jadi kalau misalkan ini bukan rezeki saya, Iya. akan ada lagi kendala yang lain. Nah, tapi kalau misalkan ini rezeki saya, Pasti ini gini. pasti lancar semua, saya bilang gitu. Nah, akhirnya ya bersyukurlah. Dari sana saya belajar bahwa bisnis itu nggak terus lancar gitu. Pasti ada Iya, halangan-halangan. betul, Dan betul. gimana kita cara menghadapinya Iya, gitu betul. ya. Nah, pernah saya satu bulan itu unlock. Terus Satu bulan di bulan Mei, ya di bulan Mei kemarin. Mei kemarin ini. Iya, Mei kemarin. Jadi no event. Oh. Jadi dan penjualan flat, jadi datar semua gitu. Kemudian ada event tapi penjualan nurun gitu. Tapi untuk saat ini udah mulai. Jadi bisnis wirausaha ini sistemnya gini, turun naik, Oh, turun iya, naik iya. gitu. Kalau biasanya malam minggu yang ramai, bagi saya bukan bukan ramai gitu. Ya emang malam minggu gitu. Wah, jadi yang ramai itu di hari Senin, Selasa. Oh, malam minggu? Malam minggu sepi. Kok bisa sepi ya? Iya. Mainnya Itu jam terus? berapa? Iya. Dari malam minggu kemarinnya lagi? Saya cek di pendapatan tuh setiap malam minggu tuh menurun. Oh. Iya. Itu. Berarti di hari-hari gini ya, weekday gitu ya. Nah, yang jadi, makin gini. Iya, jadi Senin, Selasa, Rabu itu udah naik. Oh. Ya, jadi pendapatan itu tergantung apa ya saya bilang ya. Semakin rame itu semakin enak kita jualan. Ya, kalau sepi itu semua gini sering bengong. Kayak patung semua, mau ngapain ini gitu. Nah, sehingga kita mencoba di apa namanya? Teman-teman yang ajak kita nongkrong gitu, kita Iya, bertukar pikiran, bertukar pendapat apa yang kita harus lakukan nih gitu. Iya. Nah, sehingga perjalanan sekarang ini kita punya sebuah maskot sebenarnya. Oh, udah ada maskot. Udah ada maskotnya sendiri gitu. Apa maskotnya? Nah, jadi nanti kalau ada event Iya. ada maskot A gitu. Nah, itu. Itu milik maskotnya. sampel pendekan. Iya, Oh, sampel oke pendekan. teman-teman. Jadi diinget-inget nih kalau ada maskot A, berarti itu punya sampel pendekan gitu ya. Gitu, jadi sebenarnya bisnis ini harus dibuat heavy. Have Gembira, fun. have fun. Nah, makanya setiap gajian ini harus setelah pas gajian kita harus kumpul. Kumpul untuk Ya untuk berbagi cerita lah.
Oh, gitu. Jadi ya. kalau misalkan ada apa pengalaman terus apa yang harus diperbaiki gitu, ya saat evaluasi itu. Oke. Ya, gitu. Mungkin itu saja yang dapat gini saya tanya-tanya, sharing-sharing. Oke. Karena waktunya udah cukup ya teman-teman. Oke. Tidak berasa ya kita udah di cepet ujung. banget Cepet banget. Iya. Cepet banget. Gimana teman-teman? Oh, yang terakhir nih Kak, dari teman-teman nih, motivasi untuk anak muda yang pengen memulai bisnis tapi takut dengan resiko ataupun tantangan yang akan datang di kemudian hari, gimana? Kalau saya tidak, motivasi itu enggak, bagi saya adalah hal yang harus dari diri sendiri ya gitu. Tapi bagi saya adalah setiap langkah apapun yang dilakukan itu harus ada restu orang tua, ada doa orang tua. Iya. Itu saja. Apapun yang mau dilakukan jangan lupa minta restu ke orang tua, ibu, betul. Iya, betul. Ke ibu jangan. Karena itu lupa. akan dukungannya luar biasa. Luar biasa. Iya, Pasti dilancarkan Kak ya. Pasti itu. Oke, cukup sekian ya dari kami. Tidak berasa kita udah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Arif yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk sharing-sharing terkait wirausaha muda. Saya Gemifalia Sandra, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Bye-bye.